Halo Sinegrip, bertemu lagi bersama saya Indra dan Nita. Kali ini kita membahas sebuah film komedi ya. Komedi romantis. Iya, komedi romantis terbaru dari Odi C. Harhab. Karena kayaknya komedi. Komedi. Dan ini dari penulisnya Cassandra Cameron ya? Iya, Cassandra Cameron sama Yayu Yulianti. Ini grup yang bikin Klub Kecanduan Mantan di Netflix ya. Yes. Yang series terus yang nulis juga saya Sakato. Terus cast-nya ini bertabur bintang ya sebenarnya. Ada para senior bermunculan. Pokoknya di sini ada Cut Mini, Sarah Sechan, Siva Haju, Jeffrey Nicole, terus Kiki Narendra, terus ada Dia Panendra. Mohon Doa Restu ini menceritakan tentang teman masa kecil yang kemudian bertemu lagi saat dewasa, yaitu Satya dan Mel. Mereka bertemu lagi, terus menjalin hubungan lagi sampai akhirnya merencanakan ke tahap serius, yaitu pernikahan. Tapi menjelang hari H ternyata banyak banget nih kendala yang muncul, mulai dari intervensi dari para ibu keduanya, terus juga Mel kayak merasa bimbang, galau kali ya, kayak Satya tuh bener-bener pilihan yang tepat gak sih? Lanjut ke yang disukanya nih dari Mohon Doa Restu. Yang pertama sih dari mulai opening kayak udah menunjukkan identitas film ini ya, komedi. Jadi aku suka sih kayak dari musiknya, warna-warnanya tuh udah ceria, udah komedi. Si Hajinya cantik di sini ya. Memanjakan mata ya. Jeffrey Nicole-nya masuk gitu ya kan, di sini dia tidak sebagai Al Pamel gitu, dia sebagai anak mami. Selanjutnya aku suka chemistry ini sih, Ira dan Widi, orang tuanya mereka masing-masing, yang orang tuanya Satya dan Mel. Kayak tektokannya enak, ngobrolnya itu sampai aku kayak bukan curiga sih, apa sih, kayak penasaran apakah skripnya tuh diimprovisasi atau enggak, karena enak banget sih, luas banget, ngalir banget obrolan para ibu ini gitu. Ya celetukannya juga kayak apakah ini memang di skrip atau makanya enggak gitu. Ini mereka yang bikin atau emang dari skrip. Kerasa banget Sundanya. Kerasa banget. Ya kan emang Sarah Sechan. Iya, Sarah Sechan dia orang Bandung sih ya. Jadi dan Cut Mini padahal orang Padang. Tapi dia masuk sih di sini. Orang Aceh. Iya, Aceh. Topiknya sih kayak ini kan perjodohan dari para ibu-ibu besti yang ingin jadi besanan. Mungkin relate juga dengan kondisi masyarakat di Indonesia yang ingin menjodohkan anaknya. Terus ada konflik keluarga juga, relasi antara ibu dan anak, itu menarik sih. Konfliknya tuh ternyata ini bertumpuk gitu ya. Jadi, bukan hanya sekedar hubungan mereka aja. Kirain bukan soal kenapa orang tua nyuruh anaknya bernikah. Ternyata ini sama mungkin yang disuka ini endingnya. Saya suka endingnya karena kan jarang yang endingnya ternyata nanti kita bahas di spoiler. Kurangnya dari aku, film ini terasa bertele-tele. Padahal durasinya cukup sih, nggak panjang, nggak juga pendek, tapi penyelesaian konfliknya tuh nggak to the point gitu. Udah mah konfliknya berlayer, penyelesaiannya bertele-tele, jadi bikin ngantuk dan bosan sih buat yang nonton. Hubungannya dengan siapa yang mantan? Brasco juga nggak dapet banget, padahal sama sekali tidak. Padahal kalau pasti Haju sama si Jeffrey Nicole tuh dapet banget ya chemistry-nya. Walaupun secara cerita kenapa mereka tiba-tiba deket lagi itu kayak cepet banget gitu. Itu salah satu kekurangan juga. Aku kurang merasakan persahabatan mereka yang dulu masih kecil tuh nggak ditampilin gitu, tiba-tiba jadi pacaran aja. Jadi ini kayak berasanya film malah Cut Mini sama Sarah Sechan. Sama itu sih Brasco itu, karena dia tuh kan minta balikan lagi ya. Terus diterima padahal konfliknya belum beres, karena kan permasalahan Brasco itu kalau nggak salah dia anterin asradanya daripada itu nggak diselesain, terus tiba-tiba dia balikan mau ngapain? Ini kan banyak konfliknya berlayer sampai nggak selesai gitu. Konflik yang ini belum selesai, timbul konflik baru. Udah tahu nggak bakal dilanjut gitu, dibatalkan pernikahannya, tapi proses-proses yang harus dilakukan menjelang pernikahannya itu tetap berjalan ya, padahal kan bisa aja dibatalin melalui telepon atau gimana. Itunya juga nggak berasa kenapa mereka harus tetap nggak bilang. Karena apa, nggak enak ke orang tuanya. Misalnya kakeknya si ini bakal meninggal kalau dikasih tahu. Ada urgensi kan, atau ada urgensi apa? Sampai akhirnya kan cuma ngelibatin keluarga besarnya yang ternyata keluarga besarnya juga menekan. Itu konfliknya kan konflik baru lagi. Nambah lagi. Aku selalu suka kemunculannya Dia Panendra di film-film, tapi di sini tuh menurut aku penempatan dia kurang gimana ya posisinya kayak. Soalnya kita nggak dapet juga kayak misteri Dia Panendra sama si Mel juga kan. Kita baru tahu ternyata si Dia Panendra itu sebagai apa sih di hidupnya Mel. Saudaranya dari bapaknya atau
teman aja, bisnis atau gimana kan? Kurang jelas juga gitu hubungan mereka tuh sebenarnya persahabatan kayak gimana gitu. Si Satyanya sendiri tuh kayak minim konflik gitu kan, kayak ya gitu. Udah aja cuma dia jadi anak yang nurut sama mamahnya, ya udah aja gitu. Tapi kan di sini juga disebutin kalau si mamahnya si Satya tuh ternyata manfaatin anaknya untuk dapat hal yang dia mau, tapi kan ya kita juga nggak dapet konteksnya apa. Ada sih satu yang aku suka itu waktu Mel sama Satya pacaran di apa sih kayak kafe, terus pemandangannya langit malam ya di Bandung. Tapi itu green screen. Soalnya kelihatan kan dari ini beda. Tapi aku bukan suka suasana itu, aku suka pas si Satyanya tuh ini aku gemeteran, ini aku sampai basah, kayak itu kan menunjukkan ya dia tuh sebenarnya nggak seluas itu sama cewek. Terus yang jarang ditampilin di film-film romantis tuh sebenarnya cowok juga bisa aku awkward gitu, canggung. Itu momen yang aku suka sih. Di film ini orang hampir semua suka scene-nya Cut Mini sama Sarah Sehan. Tentu itu. Kayak pas yang mau ngasih tahu kenapa memutuskan gak jadi, kamu selingkuh ya kata mamanya. Terus kan kayak mamanya pura-pura sesak yang setelah itu. Setelah party itu ya. Momen-momen si mamahnya tiba-tiba muncul di belakang. Itu komedi banget ya. Scene-scene komedi. Itu banyak scene-scene tapi ya sayang sekali kalau bridging yang lainnya smooth, bagus. Ini bisa jadi film yang enak banget gitu. Film ini tuh punya banyak scene-scene yang menarik yang datangnya dari ibu-ibunya gitu, dan kita nggak dapet scene-scene romantis atau misalnya berkesan dari Satya dan Mel. Ada scene yang kampretnya tuh ini, yang ada pemain orkes. Tapi soundnya tuh anjir jelek banget gitu kan. Kayak sengaja gak sih itu? Iya, tapi emang ya maksudnya tujuannya apa? Kayak emang dijelek-jelekin atau nggak dapet lisensi musiknya atau gimana? Atau soalnya kan kalau yang biasa dimainin di si Rahman tuh emang ada kayak gitu ya musiknya. Yang nangis-nangis mestinya kan tuh lebih kayak kalau Bandung mungkin Sunda apa kan gimana gitu. Kayak yang apa yang biasa MC. Ini tuh lebih ke dangdut gitu yang loh. Yang buat nangis gitu kayak Mama sekarang. Yang mengharukan gitu lah ya. Gitu. Ini kok orkes. Sama itu yang ngurus panggungnya tiba-tiba jatuh. Iya, itu kayak disengaja banget. Kurang luwes itu jatuhnya. Terus kan masa dia diam terus di atas, apa itunya gitu. Mau nurunin itu yang mohon doa restu. Iya, tapi kan nungguin dia tuh di atas gitu ya. Langsung ke Cineskor nih buat mohon doa restu. Dari aku 6/10. Iya, dari aku juga 6 ya. Karena sebenarnya ini berpotensi, tapi sayang sekali parahnya di babak kedua sampai akhir. Sampai akhir ya, lumayan banyak. Padahal di pertama ini oke nih. Ya duet para ibu ini sangat membantu banget. Iya, kalau kalian emang fokus ke komedinya, ya ini ada komedinya dan ini oke, dan ingin melihat duet bagus si Cut Mini dan Sarah Sehan juga ini oke banget sih. Oke, mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Jadi buat kalian jangan lupa tonton Mohon Doa Restu dan saksikan sendiri ya. Menurut kalian gimana? Silahkan kita berdiskusi di kolom komentar dan sampai jumpa di video-video berikutnya. Bye-bye.